Kita masuk di sini lagi. Tanya jawab. Silakan, siapa yang mau bertanya? Boleh. Ayo. Pak Adri, silakan Pak Adri ya. Ya. Nih Pak, mau tanya ini kan, kalau penerimaan kapal itu tidak tentu ya. Kadang Senin, kadang kebetulan pas waktu kemarin Minggu ya, saya tidak sempat masuk dan diharuskan itu ada jabatan saya harus masuk itu. Jadi bagaimana tadi mendengar kan? Emang waktu minggu kemarin gitu ya, saya nggak sempat masuk karena ada penerimaan kapal gitu ya. Jadi diharuskan ada jabatan saya situ harus ada, jadi tidak boleh ditinggalkan. Jadi dengan adanya paparan Bapak itu nanti next ke depan bisa dibicarakan sama bos atau atasan masalah kerjaan itu. Memang sih kalau yang kita harus dalui itu ada carilah Tuhan gitu ya, cari kerajaan Allah. Itu aja Pi. Terima kasih. Ya betul Pak. Solusinya kan saya sudah kasih tahu tadi. Nah, kita kembali ke Keluaran 20 ayat 9 sampai 10. Saya baca. Keluaran 20 10. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi semua pekerjaan mesti off, berhenti. Ini perintah Tuhan. Saya sudah bilang tadi toh, kita mau lebih menghormati siapa? Bos kita atau Tuhan kita? Memang dalam konteks Pak Ade itu berat. Terus terang itu berat. Karena Bapak kan bawahan. Ada atasan Bapak bos yang mesti tunduk pada atasan. Kita memang sebagai bawahan yang baik, kita mesti tunduk. Tapi kan ada pernyataan di Alkitab, kita mesti berhenti dari segala pekerjaan dan menguduskan hari Minggu itu sebagai hari Sabat beribadah. Nah, solusinya tadi, seperti yang saya bilang tadi, coba temui bos kita, lalu bicara dari hati ke hati. Datang ke kantor, ya kita rendahkan diri, minta tolong, entah bagaimana cara kita bermohon sama bos, minta tolong bos, ini kan kita kan orang Kristen harus ada ibadah hari Minggu, tolonglah supaya off. Mungkin posisi Bapak mungkin digantikan orang-orang lain mungkin ada orang lain yang bisa tangani, yang bisa handle, bisa dialihkan ke beliau misalnya. Minta tolong ke bos untuk ibadah hari Minggu, lalu cari satu orang pengganti yang bisa menghandle pekerjaan itu. Menurut saya solusinya seperti itu. Dan sebelum Bapak bicara ke bos, berdoa dulu sama Tuhan supaya Tuhan bisa lembutkan hatinya, supaya Tuhan bisa jamah dia. Saya percaya Tuhan akan bekerja di situ. Kalau kita sungguh-sungguh mau menghormati Tuhan, pasti Tuhan akan bekerja. Tuhan bisa lunakan dia. Menurut saya begitu solusinya. Ya. Ya. Saya mau bertanya, kalau kayak itu dalam firman Tuhan, kita harus satu hari kita beribadah, atau kita belajar firman Tuhan satu hari dulu, atau seperti yang kita laksanakan ya Minggu sampai siang. Kalau kita sudah, karena biasanya orang ada yang tetap ibadah, tapi setelah pulang ibadah dia pergi bekerja. Jadi kita beribadah dengan firman Tuhan. Oke. Apakah hari Minggu, hari Sabat itu kita mesti, kan dibilang hari perhentian, istirahat. Apakah istirahat itu dari jam 6 pagi, mulai bangun, sampai jam 12 siang, kita istirahat, masuk gereja. Setelah jam 12, kerja, buka toko atau urus koper dan lain-lain. Apakah boleh seperti itu? Firman Tuhan maksudnya apa? Nah, kita melihat di dalam Keluaran 20 ayat 10. Saya baca saja, Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki, atau hambamu perempuan, dan hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Ada beberapa hal di dalam teks itu. Yang pertama, hari ketujuh atau hari Sabat itu adalah seluruh bagian hari itu. Seluruh bagian. Jadi bukan hanya berlaku setengah hari atau seperempat hari. Kemudian setelah itu kita tidak usah istirahat, bisa bekerja, tidak. Tapi teksnya mengatakan seluruh bagian hari Sabat. Kan ayatnya tidak bilang, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat. Dia tidak bilang, tetapi hari yang ketujuh adalah setengah harinya hari Sabat.
Atau hari ketujuh adalah seperempat harinya Sabat. Kamu istirahat, lalu setelah itu bekerja. Tidak ada. Kan dibilang hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Jadi seluruh Sabat itu adalah hari perhentian, hari istirahat. Bukan cuma waktu tertentu, limit tertentu, jam tertentu. Tidak seperti itu. Nah, kita bisa melihat dalam Keluaran 16 ayat 23 sampai 25. Saya baca. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh. Nah, ini lebih jelas tadi. Kalau tadi implisit, sekarang eksplisit. Besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Jadi hari Sabat itu adalah hari perhentian penuh. Bukan perhentian setengah. Seperempat perhentian. Tidak. Perhentian penuh. Ini eksplisit. Lalu Keluaran 31 ayat 15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh. Muncul lagi kata hari perhentian penuh. Hari yang kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pasti dihukum mati. Nah, ada konsekuensi. Konsekuensinya fatal ini di perjanjian lama. Alkitab tidak bilang, tidak hanya berkata Sabat itu hari perhentian penuh, full seharian itu. Nah, kalau Israel begini. Kalau waktu di Israel itu mulai dari sore jam 6 petang sampai besoknya jam 6, itu satu hari bagi Israel, satu full. Nah, itu sepanjang hari itu Sabat bagi Tuhan, tidak boleh bekerja kamu. Bukan hanya itu, kalau ada orang yang bekerja pada hari Sabat itu, dihukum mati. Keluaran 31:15. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah dihukum mati. Nah, bagaimana kalau kita terapkan di zaman perjanjian baru sekarang, di zaman gereja? Ada berapa orang yang tidak masuk gereja? Aduh, mati semua, kasihan. Maksudnya begini, dalam konteks PB, perjanjian baru, maksudnya bahwa orang yang tidak menguduskan hari Sabat, tidak masuk gereja hari Minggu, itu merupakan sebuah pelanggaran yang serius. Itu maksudnya. Dalam konteks PB ya. Maksudnya itu sebuah dosa yang sangat besar, yang serius, yang Tuhan paling tidak suka. Maksudnya begitu. Jadi karena Tuhan tidak suka, jangan kita melakukan yang Tuhan tidak suka. Gitu. Jadi mesti datang ke gereja hari Minggu, jangan bekerja full sepanjang hari itu, tidak boleh bekerja. Tapi kita menggunakan hari itu secara full, penuh untuk berbakti kepada Tuhan. Teksnya sudah jelas tadi ya. Itu jawabannya. Ya. Tapi dalam banyak kasus di kota-kota besar yang sering saya lihat, bahkan banyak pendeta-pendeta bahkan katanya hari Minggu kalau seandainya di zaman sekarang kan misalnya dalam satu minggu, hari Minggu itu ibadahnya 3 atau 4 kali jam-jam ibadah gitu. Tapi kalau ada orang yang saya dengar, coba dijawab, dia tidak punya waktu pagi, tapi karena dia punya waktu bekerja misalnya, itu. Dan dia pindahkan jam ibadahnya jam sore atau malam, dan itu saya dengar pendeta bilang diperbolehkan. Bagaimana itu? Kasusnya kan sama dengan Pak Adri tadi. Sama aja dengan Pak Adri tadi. Kalau kita ada pekerjaan hari paginya, jadi kita masuk bekerja pagi, baru masuk ibadah jam 12 siang misalnya. Kalau di Jakarta itu yang seperti itu, banyak sekali. Ibadahnya sampai 7-8 kali, jadi kita bisa pilih. Tapi kan teksnya sudah jelas tadi. Hari Sabat adalah hari perhentian penuh. Kamu harus menguruskan itu, jangan melakukan pekerjaan apapun. Penuh, total semua. Jadi kalau kita bekerja dulu baru masuk gereja, salah. Melanggar Keluaran pasal 16, 23, Keluaran 20, banyak sekali teks yang dilanggar. Solusinya apa tadi? Seperti yang saya bilang sama Pak Adri tadi, bicara sama bos lah, dari hati ke hati. Gitu. Tetap salah. Memang ada dosen, saya dengar, ada satu dosen di Palu, saya sebut namanya dosennya. Dia berpendapat begini, ini dosen di STT ini. STT di Palu. Dia bilang, ada seorang enci-enci, tanya sama dia, enci Cina. Ada batoko dia. Pak Pendeta, bagaimana Pak? Saya buka toko dulu Pak hari Minggu, baru saya masuk ibadah setelah buka toko. Dosen STT ini bilang, tidak bisa begitu Bu. Yang betul adalah ibu ibadah dulu hari paginya, hari Minggu, setelah itu baru buka toko. Ini dosen STT yang bilang. Menurut saya itu juga keliru. Karena teksnya tidak ngomong begitu. Sekali lagi ya, Keluaran 16:23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh.
Tidak dibilang perhentian setengah hari, seberapa hari, tidak. Perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan. Jadi perhentian penuh. Tidak ada yang bilang kerja dulu ibadah, atau ibadah dulu kerja, atau di tengah-tengah kerja, atau tidak ada. Semua full untuk Tuhan. Tidak ada. Istirahat total, ibadah. Gitu. Ya, Pak Fred. Jadi bagaimana? Pindah. Jadi bagaimana dalam firman Tuhan ada di situ tertulis Tuhan Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Apa Tuhan Yesus ibadah dulu atau bekerja? Dan di situ ada orang ahli Taurat, apa orang Yahudi apa? Mereka memprotes sama Tuhan. Kenapa bekerja pada hari Sabat? Oke. Bagus. Ya, makasih. Pertanyaan bagus. Itu ada ayatnya di mana ya? Nanti saya cari ayatnya. Memang ada satu cerita di Perjanjian Baru di Lukas masalah. Yesus jalan-jalan kan di ladang. Kemudian bersama murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya memetik gandum. Makan gandum itu. Diprotes sama orang Farisi itu. Kenapa guru kamu membiarkan muridmu itu petik gandum makan? Kamu sudah melanggar hari Sabat. Sabat tidak boleh kerja, dia bilang. Orang Farisi bilang. Tapi ingat ya, pertama, jawaban saya pertama. Kalau saudara melihat dalam Lukas pasal 4 ayat 16, dikatakan iya, yakni Yesus ya. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya dia, pada hari Sabat ia masuk rumah ibadat. Di argumen pertama. Jadi Yesus, kebiasaan Yesus itu pada Sabat dia berhenti beristirahat, tidak ada lakukan pekerjaan apa. Yesus tukang kayu. Tukang kayu dia. Papanya Yusuf kan tukang kayu. Dia juga tukang kayu. Makanya di Alkitab umur berapa dia remaja sampai 30 tahun itu dia tidak dicatat di Alkitab. Dia sampai umur 12 tahun ada di bait Allah berdebat sama ahli Farisi, lari, mamanya cari-cari, mana ini Yesus? So lari dia pergi di bait Allah. Kemudian setelah itu tidak dicatat dalam Perjanjian Baru. Kemana Yesus? Tukang kayu dia situ, bekerja. Ikuti papanya Yusuf, tukang kayu. Dia bekerja, tapi setelah umur 30, menurut kebiasaan dia, Alkitab bilang tuh, setiap Sabat dia masuk rumah ibadat membacakan Alkitab. Jadi yang pertama, kita tidak boleh menafsirkan teks waktu Yesus jalan di ladang, kemudian murid-murid memetik gandum. Oh, berpikir, wah, Yesus tidak menguruskan hari Sabat, dia tidak masuk gereja. Yesus tidak pergi ke rumah ibadat berarti. Cuma makan-makan sama murid. Tidak, karena ayatnya bilang apa? Menurut kebiasaan, setiap Sabat ia masuk rumah ibadat. Jadi kita tidak boleh menafsirkan teks itu, memetik gandum itu, bahwa Yesus tidak menguruskan Sabat. Tidak. Lalu mau ditafsirkan seperti apa? Lukas pasal 6 ayat 15. Yesus jalan di ladang, lalu dia memetik gandum, murid-muridnya memetik gandum. Kemudian orang Farisi protes, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan hari Sabat? Nah, menurut orang Farisi, hari Sabat itu bukan hanya, mereka memberikan sebuah larangan-larangan yang begitu ketat, begitu strict yang tidak dicatat dalam Alkitab. Misalnya orang tidak bisa berjalan jauh, tidak boleh melakukan perjalanan jauh, sekian kilometer, nggak boleh. Mesti istirahat total pokoknya. Jadi mereka menafsirkan Keluaran 20 secara berlebihan yang tidak dinyatakan dalam teks. Nah, waktu Yesus jalan memetik gandum lalu makan, orang Farisi protes juga, kamu sudah melanggar Sabat. Tapi tidak, karena tadi ayatnya menurut kebiasaan Yesus masuk rumah ibadat. Jadi dia pasti mengundurkan Sabat. Nah, di sini baru Yesus menjawab kan, bahwa dia mengacu pada zaman PL, di mana Daud itu melakukan sesuatu dalam keadaan darurat. Daud mengambil roti sajian itu dia. Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, dia masuk ke rumah Allah dan mengambil roti sajian dan memakannya. Jadi Yesus mengambil contoh pada zaman Perjanjian Lama, itu Daud bisa kok dia ambil makan di bait suci lalu dia memakan dalam kondisi lapar. Jadi Yesus gunakan itu untuk menjawab orang Farisi tadi yang protes, kenapa kamu petik gandum pada hari Sabat? Menurut Yesus tidak masalah. Itu bukanlah sebuah pelanggaran terhadap hukum keempat di Keluaran 20. Jadi tidak masalah bagi Yesus. Dia sudah jawab di ayat itu. Kita bisa melihat konteksnya di situ. Lalu di ayat yang kelima Yesus bilang begini, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus jawab seperti itu. Pertama dia kasih contoh Daud yang mengambil roti di kemah suci itu, makan dalam kondisi lapar. Murid-murid kan lapar, jadi mereka makan, tidak masalah. Tidak ada pelarangan. Lalu Yesus mengatakan, aku ini Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya apa? Dia yang menguasai Sabat, yang bikin aturan Sabat itu dia Tuhan, dia pemilik Sabat itu. Jadi dia mau bikin apa saja di situ, tidak masalah, karena dia adalah Tuhan hari Sabat. Orang-orang yang menguruskan Sabat datang kepada dia, menyembah dia, memuji dia.
Jadi karena dia Tuhan atas hari Sabat, dia yang membuat aturan. Jadi ketika orang Farisi protes dia seperti itu, salah kamu. Aku ini Tuhan atas hari Sabat, kok kamu main protes? Nah, itu maksudnya. Jawabannya seperti itu. Jadi tidak masalah, itu bukan pelanggaran terhadap hukum keempat dalam Keluaran pasal 20. Gitu. Ada lagi? Ada lagi. Siapa? Harus. Siapa? Oh, Mama Indi. Main deh. Langsung. Nanti kalau saya tidak bisa jawab ada Pak Gembala ya. Saya bukan orang. Kasih. Oke. Barangkali ini sudah dijelaskan tadi, tapi saya kurang dengar. Pertanyaan saya, mengapa hari Sabat dirayakan di hari Minggu? Terima kasih. Ya. Pindah ke hari Minggu maksudnya. Oke. Ya. Tadi saya sudah jawab tadi ya. Di sini jawabannya. Hari Sabat. Ini jawabannya. Nah ini jawabannya. Kenapa dipindah hari Minggu? Karena hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat 1. Jadi waktu Yesus bangkit, dia bangkit hari Minggu. Nah, waktu dia bangkit, kemudian mereka ini kan ibadah, mengadakan persekutuan, murid-muridnya bersekutu, lalu dia mendatangi para murid pada hari Minggu juga, hari Minggu. Lalu seterusnya, kemudian dia menambahkan 2 kali kepada para murid yang bersekutu pada hari Minggu itu setelah dia bangkit dalam Yohanes 20:26 pada hari Minggu. Nah ini momen yang pertama, mengapa orang Kristen itu ibadah hari Minggu? Karena pada hari Minggu Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut itu, lalu kita bersyukur, merayakan kebangkitan Yesus, bersyukur, haleluya, Tuhan sudah bangkit, maut dikalahkan. Nah, kita bersekutu di situ, memuji, menyembah, ibadah syukur. Itu argumennya kenapa kita ibadah hari Minggu, karena itu adalah hari kebangkitan Yesus. Dan walaupun tadi ada perbedaan pendapat antara beberapa teolog, tapi mereka semua sepakat kenapa Sabat Sabtu itu menjadi Minggu, karena ini merupakan momentum kebangkitan Yesus, sehingga kita merayakan itu dengan beribadah bersekutu, gitu. Ya. Lagi? Siapa lagi? Simo? Pak Dik ini mantan Advent dulu, Bu. Mantan Advent dulu. Beliau tuh dari Advent baru ke Saksi Yehova kalau nggak salah. Atau Saksi Yehova dulu baru Advent. Jadi saya lupa tadi. Jadi cara menguduskan hari Sabat itu pertama kita tidak boleh bekerja, yang kedua kita ke gereja beribadah. Dan yang di gereja apa yang kita lakukan? Memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang kita tidak boleh lakukan juga pada saat di gereja ibadah adalah apa? Main HP. Orang main HP sementara khotbah Pak Pendeta, lalu main HP di belakang, buka Facebook, buka WhatsApp, segala macam rupa. Atau pernah kasus saya melihat ketika sementara khotbah di tempat ini, lalu tiba-tiba bunyi telepon, langsung keluar terima itu telepon. Pernah kejadian itu. Jadi coba Alkitab mengatakan kita harus menghormati hari Sabatnya Tuhan. Cara menghormati apa? Kamu harus sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Pada waktu pujian penyembahan dinaikkan, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh. Tutup mata, angkat tangan, nggak masalah, angkat tangan aja. Makanya saya suka pujian penyembahannya karismatik, karena mereka sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kebanyakan beda sama orang Protestan. Protestan tuh santai aja muji, tegang muji begitu. Nggak apa-apa, kita angkat tangan, kita tutup mata, kita menyembah Tuhan, nggak masalah. Bagus itu. Kita menghayati pujian itu, kita menghormati. Allah kan bertata atas puji-pujian kita. Jadi waktu kita memuji Tuhan, memuji dengan sungguh-sungguh. Waktu dengar khotbah, dengar sungguh-sungguh. Jangan buka HP di belakang. Jangan waktu telepon keluar, angkat telepon. Jangan. Jadi kita mesti sungguh-sungguh. Itu berarti kita menghormati hari kudusnya Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada ini. Terakhir. Kesimpulannya, pertama, Sabat itu adalah berarti istirahat atau berhenti. Sabat tidak sama dengan Sabtu. Sabat sama dengan berhenti. Sama dengan istirahat. Maksudnya apa? Berhenti total bekerja, kita datang sama Tuhan, menyembah Tuhan. Hari Sabat itu bukan inisiatifnya manusia. Bukan idenya si Musa yang nulis Keluaran pasal 20. Tidak. Tapi itu adalah idenya Tuhan sendiri.
Tuhan mengadakan Sabat demi kepentingan manusia. Menjadi hari perhentian, peristirahatan penuh. Satu hari untuk kita meninggalkan segala aktivitas kita. Tas kerja di kantor, kasih tinggal itu. Gudang, kunci semua gudang. Kopra, tutup sama kopra. Dinamo, berhenti dinamo. Semua. Stop. Kita datang kepada Tuhan, menyembah, merayakan perbuatan Allah yang ajaib. Dan itu dilakukan pada hari Minggu. Momen di mana Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Mau dikalahkan, kita bersyukur, bersorak, haleluya. Kita menyembah Tuhan. Kedua, ada konsekuensi. Jadi jangan main-main, saudara. Jangan pikir Tuhan hanya sekedar berikan perintah. Kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja, hari ke-7 berhenti, istirahat. Tidak. Ada konsekuensi pelanggaran terhadap hari kudusnya Tuhan. Apa? Mati. Keluaran 31:15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada Sabat pastilah dihukum mati, gitu ya, jelas. Dalam konteks PB seperti saya katakan tadi. Maksudnya pelanggaran terhadap hari Sabat itu merupakan dosa yang serius sekali. Dosa yang fatal sekali. Kalau di PL kamu akan mati dirajam, bagaimana kita terapkan sekarang? Oh, banyak sekali orang yang mati kita ini. Artinya itu dosa serius yang tidak boleh kita langgar. Kita mesti lakukan itu perintah itu, baru kita bisa disebut orang-orang yang menguduskan hari Sabat, menghormati Tuhan kita, menghormati Raja kita. Yang berikutnya, bagaimana cara menguduskan hari Sabat? Datang ke gereja. Bagaimana datang ke gereja? Tidak boleh terlambat. Ini juga caranya, saya lupa tadi itu. Tidak boleh terlambat. Tadi saya kasih contoh ya. Saya seringkali kalah sama Oma Ruth, sama Oma Amina, Oma Hena, semua oma-oma ini soal almarhum. Mereka bertiga paling duluan datang biasa di gereja. Zamannya Pak Nofri itu. Kalah semua kita. Saya juga kalah. Kalau saya main musik, mungkin saya lebih dulu datang, tapi saya kalah sama mereka. Tidak pernah terlambat mereka. Memang usahakan supaya hadir cepat. Itu berarti kita menguduskan hari Sabat. Kalau kita mau ketemu pembesar di negara ini, kita mau ketemu presiden, kita mesti pergi cepat-cepat toh. Mau ketemu kepala negara. Waktu kita mau ketemu bupati dan ibu ketua urus izin di Donggala, bupati belum bangun, kita sudah ada di sana. Sore Donggala. Bayangkan, pagi-pagi kita seberang ke Labuan sama ibu ketua sama Cilini. Kita 3 pergi. Bupati masih di kamar, masih tidur. Kita sudah tunggu di muka. Kalau sama bupati kita bisa lakukan, kenapa sama Tuhan tidak bisa kita lakukan? Tuhan ini sudah ciptakan kita, sudah memberkati hidup kita. Kita bisa makan, minum di dunia ini. Bisa hidup enak. Kenapa kita tidak menghormati Tuhan? Bupati kita bisa lakukan, tapi Tuhan tidak. Tuhan yang ciptakan bupati itu, kamu lebih tunduk sama ciptaan daripada si pencipta itu. Tidak boleh begitu. Jadi kita mesti menguduskan hari Sabat. Jangan terlambat datang ke gereja. Cepat datang ke gereja. Jangan main HP. Jangan terima telepon. Itu. Oke, cukup sekian materi hari ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena ada kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami makhluk yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Memang dari beberapa kami mungkin ini sesuatu yang berat. Mungkin kami bekerja kepada orang lain sebagai karyawan dan sebagainya. Tapi malam hari ini kami sudah disadarkan Tuhan. Dicelikan ada satu perintah yang penting untuk kami boleh menguduskan Sabat. Mau berikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang bekerja pada hari Minggu. Berikan mereka hikmat agar supaya bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Sehingga mereka boleh datang beribadah bersekutu pada hari Minggu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami yang penuh dengan kelemahan ini. Berkati firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.